Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi. Di sini saya akan membahas mengenai masalah kandang ayam yang berbau menyengat. Jadi di sini masalah bau merupakan masalah yang umum kita alami sebagai seorang peternak. Apalagi kandang kita ini terletak di dekat rumah, berdekatan dengan tetangga di kota besar, di perumahan yang notabene itu kita menggunakan lahan yang seadanya ya. Ini menjadi masalah utama yang harus ditangani dikarenakan kita ini akan risih ya atau tidak enak dengan lingkungan ketika kandang kita itu menimbulkan bau yang tercium hingga ke area sekitar. Bahkan tidak jarang tempat ternak itu ada yang didemo oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya yang harus kita perbaiki sebenarnya itu adalah masalah penyebab terjadinya bau. Bukan kita itu sibuk menghilangkan bau dengan menyemprotkan cairan merek seperti BZ, ST, PB, AM, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita itu sibuk hanya dengan bahan tambahan tersebut, maka kita setiap waktu dan waktu sampai ke depan itu kita hanya akan sibuk untuk menggunakan bahan pendukung tersebut. Tapi ketika kita sudah berusaha menyelesaikan masalah utamanya, kita akan sedikit bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap produk tersebut. Nah, apabila notabene produk tersebut itu membeli, maka kita sebagai peternak kecil itu menjadi biaya tambahan pokok produksi per ekor ayam ya. Bukan berarti saya berbicara seperti ini saya itu anti terhadap produk ataupun merek tersebut yang saya sebutkan ya, tidak. Saya sudah menggunakan merek-merek tersebut, sudah saya aplikasikan ke kandang saya sendiri dan hasilnya itu baik. Kotorannya kering dan mengurangi bau menyengat itu saya akui betul. Tapi di sini saya berbicara ketika kita adalah peternak kecil yang populasinya itu sedikit, masih belajar, itu menurut saya lebih baik kita membenahi masalah utamanya dan faktor-faktor pendukung terjadinya bau. Jadi menurut saya masalah bau ini itu berasal dari kotoran ayam dan ditunjang oleh beberapa faktor lainnya. Di sini saya golongkan ke dalam konsep 4M1E. Apa 4M1E? Manpower, material, mesin, metode, dan environment. Nah, M yang pertama itu adalah manpower ataupun manusia, yaitu minimnya kesadaran tentang kebersihan kandang serta perawatan alas kandang. Jadi untuk memperbaikinya kita harus bersihkan kandang secara kontinu, bersihkan kotorannya ataupun bulu-bulunya yang berserakan di alas kandang itu harus kita bersihkan. Kemudian untuk perawatan alas kandangnya itu kita harus balik sekamnya agar apa? Agar dia itu tetap gembur ya, ataupun tidak terjadi penggumpalan. Kemudian M yang kedua itu adalah material. Pendirian kandang tidak menghadap arah matahari atau kurangnya sinar matahari di dalam kandang ini menyebabkan alas di kandang itu ketika ada lembab itu tidak mudah kering. Kemudian alas kandang yang lembab atau alas kandang yang menggumpal lembab itu biasanya sering terjadi ya ketika kita tidak memperhatikan
kebersihan kandang atau kurang mengamati itu biasanya selalu ada. Alas kandang lembab, alas kandang yang menggumpal itu selalu ada. Kemudian tetesan air dari tempat minum ataupun nipel yang mengenai alas kandang itu mengakibatkan alas kandang basah, ataupun dari atap karena bocor ketika hujan terjadi air dari atas turun ke bawah ya. Nah, dua hal ini mengenai alas kandang lembab karena percikan air itu ketika faktor kandang kita itu terkena langsung matahari, maka masalah lembab ini insya Allah akan berkurang. Kemudian yang M ketiga itu adalah mesin. Mesin di sini sebenarnya tidak ada ya. Saya tidak menggunakan mesin, tapi saya ibaratkan mesin penghasil kotoran itu adalah ayam naf. Masalah apa yang terjadi di ayam yaitu masalah pencernaan atau penyerapan nutrisi pakan oleh ayam kurang maksimal, sehingga kandungan protein atau nutrisi lainnya masih banyak yang terbuang ikut dengan kotoran. Nah, hal tersebut memicu lalat untuk berdatangan ke kandang kita. Kemudian kotoran ayam yang berair atau mencret atau tidak normal ataupun ayam yang sakit. Nah, hal masalah pencernaan dan yang saya sebutkan ini kita pun juga harus benahi. Kemudian M yang keempat itu adalah metode. Masalahnya itu adalah pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam. Contohnya usia finisher kok diberikan pakan starter, itu pasti akan mencret ya. Kenapa? Karena semakin dewasa yang dibutuhkan ayam itu adalah kandungan energi yang lebih tinggi daripada proteinnya. Kemudian membuat pakan campuran yang ngawur. Kemudian pergantian pakan baru dengan mendadak atau tidak bertahap. Nah, ini pun juga harus dibenahi. Kemudian masalah 1E yang terakhir adalah environment, itu masalah sirkulasi atau udara di dalam kandang. Nah, ini biasanya juga menyebabkan masalah yang sangat vital ya. Masalah sirkulasi ini menurut saya sangatlah penting di dalam kita beternak. Jadi masalah 4M 1E yang tadi saya uraikan lebih baik kita perbaiki satu-satu dahulu. Nah, nanti ketika masalah tersebut sudah kita benahi kok masih terjadi bau agak menyengat, maka barulah kita boleh memakai seperti dekomposer ataupun merek-merek lain yang notabene itu untuk mengeringkan kotoran. Tapi insya Allah jika hal yang di atas tadi 4M1E itu kita perbaiki, insya Allah masalah bau itu akan berkurang ya. Nah, itu pun hal yang sudah saya terapkan. Nah, kenapa konsep ini saya informasikan? Karena kita sebagai peternak kecil, kalau nanti kita itu menggunakan bahan pendukung seperti pengering kotoran atau penghilang bau yang secara harus ketergantungan, kita ini kalau peternak kecil harus mengeluarkan budget sekian ribu per liter ataupun per kilo. Dengan dibagi populasi itu akan sangat memberatkan biaya produksi ya ataupun HPP. Berbeda dengan peternak yang skalanya itu besar, harganya per kilo atau per liter dibagi populasi mereka yang sangat banyak itu akan sangat kecil ya. Nah, itulah alasan kenapa saya memberikan informasi ini terkhusus kepada peternak kita yang ternak kecil.